kira-kira AC inverter itu apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. AC inverter salah satu jenis AC yang cukup banyak peminatnya, apalagi dengan teknologi zaman sekarang ya bikin orang sepertinya pingin beralih ke AC inverter, atau mungkin yang sebelumnya pakai low watt, pakai AC standar, pingin banget pindah ke AC inverter. Ya sebenarnya video ini khusus buat kamu yang mau membeli AC atau pertama kali mau membeli AC dan langsung ingin membeli AC inverter. Mengingat ya namanya suatu barang pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu di video kali ini Admin akan coba bagikan ke kamu kelebihan dan kekurangan dari AC inverter based on pengalaman Admin sendiri. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama yang bisa Admin rasakan dari menggunakan AC inverter adalah hemat listrik. Ya walau ini memang harus diuji lagi ya dengan voltmeter atau wattmeter, tapi Admin nggak punya. Tapi ya selama penggunaan sendiri untuk AC inverter Admin itu nyalanya dari jam 2 siang atau jam 1, terkadang jam 3, itu matinya sekitar pukul 2 pagi. Admin set di timernya itu 12 jam. Itu selama penggunaan untuk 1 bulan aja. Untuk seluruh penggunaan listrik di rumah ini sekitar 2,5 sampai 300 ribu. Dan itu juga bukan AC doang yang nyala, ada PC yang kamu lihat saat ini, ada laptop juga, TV, lampu di kamar ini, belum lagi ada mesin cuci, ada kulkas yang nyalanya 24 jam, Magicom, dan juga ada pompa akuarium, dan tentu juga Admin menggunakan setrika sesekali. Dan ya selama sebulan itu 250.000 sampai 300.000. Dan tentunya ini sebenarnya kembali lagi ke kebiasaan kamu ya. Kalau misalkan kamu orangnya malesan, matiin lampu, atau sering lupa nyabut charger, ya bisa aja tagihan listrik kamu lebih besar dari itu. Atau mungkin ya jumlah dari lampu di rumah kamu, orang di rumahnya lebih banyak, ya bisa jadi lebih dari itu. Tapi ya setidaknya dengan AC nyala, komputer nyala, laptop, TV, 43 inch, lagi Magicom, ada mesin cuci tadi, dan bla bla bla. Ya hanya 250 sampai 300 ribu aja untuk rumah ini. Kalau menurut Admin itu sudah termasuk hemat. Yang kedua yang Admin bisa langsung rasakan adalah suara dari AC inverter itu lebih sunyi, lebih tenang. Ya walau memang Admin sudah pernah buatkan videonya di sini, thumbnailnya di sini, soal AC inverter itu yang awalnya itu berisik banget ya. Ya memang untuk AC inverter itu ketika pertama kali dinyalakan dia bakal berisik. Jadi bunyi kompresornya itu benar-benar kuat, apalagi kalau pemasangannya nggak rapi. Ditambah dengan karet untuk kompresornya sudah getas atau mungkin ada part yang longgar, itu getarannya cukup besar. Plus Admin naruh kompresor itu, naruh outdoor itu di samping kamar tidur, jadi bersebelahan dinding aja dengan indoor, unit outdoornya. Jadi kedengaran. Cuman lama-kelamaan sunyi untuk AC inverter ini. Kenapa Admin bilang gini? Karena ya ada juga tetangga yang pakai AC standar, itu suaranya bising, apalagi di waktu malam yang tenang ya, suara outdoornya tetap kedengaran bising. Padahal outdoor unit Admin itu bahkan sampai nggak berputar untuk kipas outdoornya. Jadi ya buat kamu yang nggak pingin terganggu pada saat tidur malam dan pingin sunyi, itu bisa didapatkan dengan menggunakan AC inverter. Yaitu pengalaman Admin sendiri, apalagi dengan unit indoornya itu yang bahkan bisa di style lebih sunyi lagi. Ada mode malamnya. Yang ketiga adalah suhu yang lebih stabil. Ya, yang Admin rasakan untuk penggunaan AC inverter sendiri ya suhu yang lebih stabil. Misalkan Admin di ruangan ini sendirian, ya suhu yang Admin set, yang Admin rasakan 27, itu ya sebagaimana suhunya 27 derajat, sejuk. Nggak dibilang dingin tapi nggak juga bisa dibilang panas, jadi sejuk. Kalau misalkan ada 2 orang, 3 orang masuk ke dalam ruangan ini juga dia bisa dengan mudah menstabilkan suhu. Apalagi untuk beberapa AC itu dia punya sensor tambahan semacam infrared yang bisa menyesuaikan beberapa orang di dalam ruangan itu, dia akan menyesuaikan suhunya.
Jadi ya buat kamu yang pingin suhu lebih stabil ketika menggunakan AC, bisa menggunakan AC inverter. Yang keempat adalah soal fitur. Ya, karena ini AC inverter, jadi ya dia punya modul tambahan. Kalau misalkan di komputer itu motherboard, mainboard. Jadi AC ini bisa dibilang AC pintar, sehingga ada beberapa fitur yang hanya tersedia di AC inverter. Semisal fitur low watt yang admin temukan di AC inverter. Padahal sebenarnya low watt sendiri itu ada unit khusus ya untuk AC low watt. Tapi kalau kamu beli AC inverter, dia juga punya fitur low watt. Dan ini sudah pernah admin bagikan untuk fitur low watt lengkapnya, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Nah, kalau tadi sudah bicara kelebihan dari AC inverter, ya tentunya pasti ada kekurangan. Apa saja? Yang pertama adalah harganya yang lebih mahal. Ya, yang admin rasakan ketika beli AC inverter, apalagi di awal-awal coba searching harga AC inverter, ternyata harga AC inverter itu bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari AC standar. Contohnya saja ketika admin coba cari AC inverter yang 3/4 PK, itu harganya di 52 sampai 53 ya. Sedangkan untuk AC standar di PK yang mirip-mirip setengah dan 3/4 itu bisa di harga 2,5. Jadi hampir 2 kali lipatnya atau bahkan lebih ya. Jadi ya memang buat kamu yang mau beli AC inverter harus spend dana lebih untuk AC ini. Jadi sederhananya beli satu AC inverter itu bisa dapet 2 AC standar. Tapi ya karena banyak fiturnya tadi, jadi admin nggak mempermasalahkan untuk harga dari AC inverter. Tapi buat kamu yang spend budgetnya nggak terlalu banyak, bisa cari AC inverter yang low budget atau bisa cari juga AC standar. Ya sebenarnya ini kembali lagi ke kemampuan masing-masing ya. Tapi setidaknya untuk harga AC inverter memang lazimnya memang lebih mahal. Yang kedua adalah soal perawatan. Nah ini lebih kepada misalkan pembersihan ya, misalkan rutin dibersihkan AC-nya, dicuci. Itu biasanya kalau misalkan ditanganin oleh teknisi yang nggak terlalu biasa dengan AC inverter, main siram aja, bisa aja AC inverter kamu error, bahkan sampai dengan rusak. Kenapa? Karena admin coba baca beberapa komentar yang ngebahas soal AC inverter ini juga nemuin ketika AC-nya baru dibeli, dipasang, digunakan 1-2 bulan kok lancar aja dingin, tapi ketika sudah dicuci kok jadi tambah error, bahkan sampai ada yang ganti kompresor, macem-macem lah pokoknya. Walau memang ini banyak faktornya, tapi setelah dicek ternyata mainboardnya kena, modulnya kena siram. Jadi hati-hati. Jadi buat kamu yang mau membersihkan AC ya coba cari teknisi yang sudah terbiasa untuk membersihkan AC inverter. Karena ya di indoor sendiri ada modul, ya sebenarnya itu modul untuk remote ya, tapi terkadang luput dari penghalang atau ditutupin pada saat pencucian AC sehingga airnya itu mercik ke modul. Belum lagi untuk yang outdoor itu juga ada modul mainboard atau otak dari AC inverter, itu kalau terkena air juga bisa rusak. Harganya lumayan kalau ganti. Jadi yang memang untuk AC inverter ini perawatannya harus teliti dan coba cari teknisi yang sudah terbiasa melakukan pembersihan pencucian AC. Sebenarnya kalau kamu mau cuci AC sendiri bisa, admin sudah pernah bagikan cara mencuci AC inverter, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Yang ketiga adalah AC inverter itu rawan dengan tegangan listrik yang naik turun. Maksudnya yang gimana? Jadi kalau misalkan di daerah kamu, di sekitar rumah kamu sering terjadi pemadaman listrik, atau misalkan listrik itu lampu sering naik turun, terang redup, itu riskan untuk punya AC inverter. Walau memang AC inverter itu sekarang sudah ada fitur super PCB, macam-macam lah namanya. Intinya sudah bisa adaptasi dengan tegangan listrik, baik itu yang naik dengan cepat atau turun dengan cepat. Tapi ya tetap aja yang namanya peralatan elektronik itu rentan dengan listrik yang nggak stabil, apalagi AC inverter yang ada modulnya. Jadi ya admin wanti-wanti kalau mau beli AC inverter, pastikan listrik di sekitar rumah kamu itu stabil, atau setidaknya jarang pemadaman listrik yang mati nyalanya itu dalam jeda waktu yang berdekatan, itu rawan. Kalau misal ngotot mau beli AC inverter, kamu bisa gunakan stabilizer. Pembahasan soal ini sudah pernah admin bagikan di video khususnya ya, buat kamu yang mau lebih tahu lagi bisa cek di sini.
Dan ya, itulah dia kelebihan kekurangan dari AC inverter based on pengalaman admin. Ya, sebenarnya kalau mau diulik lebih dalam lagi ada banyak kelebihan dan kekurangannya ya. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Itu based on pengalaman admin sendiri. Setiap merek ya beda-beda fitur untuk AC inverter, tapi secara umum kamu akan bisa menemukan beberapa kesamaan. Dan tentunya juga beda harganya, beda fiturnya, dan juga klaim garansinya. Kamu sesuaikan aja dengan budget kamu dan juga ketersediaan part dan garansinya. Klaim garansi lebih mudah di kota masing-masing karena ya beda kota terkadang ada merek tertentu yang lebih bagus supportnya, atau mungkin di tempat lain ada merek tertentu juga yang lebih bagus supportnya. Jadi kamu coba cari di kota kamu yang service centernya mumpuni dekat dari rumah kamu, sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu bisa dengan mudah klaim garansi. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.